Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melanjutkan materi presentasi dan melengkapi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, em, jadi di sini kita akan membahas tentang menganalisis hasil tes, yang mana nanti di dalamnya ada beberapa submateri yang akan sekaligus kita bahas. Oke, kita ingin sebelum kita masuk ke materi, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Zaki Imani dengan NIM 1707. 623060. Kemudian ada Adinda Safira dengan NIM 1107623043, dan rekan saya satu lagi Muhammad Fajril Mubarok, yaitu 1707623084. Oke, di sini ada table of content apa yang akan kita bahas, yaitu ada pengertian analisis butir tes beserta aspek dan tujuan utamanya, kemudian ada taraf kesukaran, ada daya pembeda, dan juga ada pola jawaban soal. Kita langsung saja kita masuk ke dalam pengertian analisis butir tes. Nah, analisis butir tes itu adalah proses evaluasi dari setiap butir pertanyaan dalam suatu tes atau ujian untuk menilai kualitas soal tersebut. Ya kan? Jadi ketika kita ujian itu kan pasti kita diberikan sebuah soal, ya, maka analisis butir tes ini dilakukan untuk menguji soal tersebut. Apakah soal tersebut adalah soal yang valid, reliable, dan juga soal yang efektif dalam mengukur kemampuan si peserta yang mengikuti tes tersebut. Yang mana analisis ini juga bertujuan mengidentifikasi kekurangan dari tesnya, kemudian memperbaiki soalnya, dan juga meningkatkan validitas serta reliabilitas instrumen evaluasi. Oke, di layar sudah terlihat ini pengertian analisis tes adalah proses sistematis untuk mengkaji, menilai, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari hasil tes guna mengetahui kualitas soal, tingkat pencapaian peserta didik, serta efektivitas proses pembelajaran atau evaluasi yang telah dilakukan. Ya, ketika kita menjadi guru, kemudian kita memberikan asesmen atau tes kepada peserta didik kita, maka untuk membuat soal tersebut kita harus eh, menjalani proses-proses yang sistematis agar mendapatkan soal yang valid, reliable, dan juga efektif, yang mudah dikerjakan atau dapat dikerjakan oleh para peserta didik. Analisis ini tidak hanya sekedar melihat skor atau nilai akhir, tetapi juga mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, efektivitas metode pengajaran, serta kualitas butir soal yang digunakan dalam tes, yang mana nanti akan kita bahas secara rinci satu persatu. Oke, nah di sini ada aspek analisis dari butir tes. Nah, yang mana di sini ada 5 poin. Ya, yang pertama itu analisis butir soal, ya. Jadi analisis butir tes ini mempunyai beberapa aspek, ya. Yang mana yang pertama itu adalah analisis butir soal. Analisis butir soal ini mengkaji setiap item soal untuk mengetahui tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga efektivitas pengecoh pada soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada validitas dan realitas, yang mana ini digunakan untuk menilai apakah tes ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, validitas atau tidak keluar dari materi yang dipelajari misal, ya, dan apakah hasilnya konsisten jika diulang. Ya kan, ada kuis 1, ada kuis 2, yang mana ketika kuis itu dilakukan dengan materi yang sama, apakah, ya kan, tes itu masih konsisten jika dilaksanakan kembali.
Kemudian yang ketiga adalah identifikasi pola jawaban. Melihat pola jawaban siswa untuk mengetahui pemahaman konsep dan juga strategi yang digunakan dalam menjawab soal. Yang keempat yaitu ada analisis kesalahan, yaitu mengidentifikasi kesalahan umum yang dilakukan peserta didik untuk merancang tindak lanjut atau remedial yang sesuai. Yang terakhir yaitu ada perbandingan dengan standar, yaitu membandingkan hasil tes dengan standar pembelajaran untuk menilai pencapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada tujuan utama dari analisis hasil tes. Yang pertama yaitu mengetahui kualitas tiap butir soal. Apakah soal yang kita buat itu sudah baik, atau masih kurang baik, atau bahkan jelek, ya kan? Yang kedua yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik mengenai pencapaian belajar dan juga kesulitan yang dihadapi, ya kan? Ketika kita sudah melakukan analisis tes, maka output yang keluar adalah soal-soal yang menguntungkan bagi semua, tidak terlalu memberatkan siswa dan juga tidak terlalu memberatkan yang namanya guru, gitu. Gitu loh. Jadi sama-sama eh, memberikan umpan balik gitu, baik itu peserta didik maupun si pendidiknya itu sendiri. Yang ketiga yaitu menjadi dasar perbaikan soal, metode pembelajaran dan juga pengembangan kurikulum. Ya, dengan analisis hasil tes ini, kita bisa menilai apakah ya soal yang kita buat sudah sesuai, metode pembelajaran yang kita gunakan sudah tepat, dan juga pengembangan kurikulum kita sudah maksimal gitu. Yang kelima adalah yang keempat adalah menentukan tindak lanjut pembelajaran seperti remedial atau pengayaan. Nah, dari hasil analisis ini kita juga bisa menilai apakah seorang siswa itu bisa dinilai untuk naik kelas atau bisa ngeremedial. Tuh. Oke, selanjutnya ada 3 masalah dalam analisis butir tes yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada 3 masalah dalam analisis butir tes. Yang pertama ini ada taraf kesukaran. Nah, taraf kesukaran ini adalah tingkat kesulitan suatu soal yang diukur dari proporsi siswa yang menjawab benar. Nah, menurut tingkat kesukaran ini, soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat kesulitan yang seimbang. Artinya itu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, siswa ini akan mudah mengenali pola soal gurunya. Contohnya jika guru selalu memberikan soal ulangan yang mudah, siswa ini tidak akan tertantang. Mereka akan merasa, soalnya mudah banget. Dan karena soalnya mudah ini, usaha belajar mereka itu akan rendah. Mereka ini akan santai karena merasa nggak belajar juga mereka bisa jawab soalnya. Nah, terus yang kedua ada jika guru selalu memberikan soal ulangan yang sulit, siswa ini kan nantinya nggak bisa mengerjakan soalnya. Nah, mereka ini bisa putus asa. Nah, karena mereka nggak bisa ngerjain soalnya ini, nantinya dia nggak punya semangat belajar karena mereka akan pasrah. Mereka merasa mau belajar nggak belajar pun mereka nggak bisa jawab soalnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada indeks kesukaran. Nah, indeks kesukaran ini disimbolkan dengan huruf P besar dari kata proporsi. Nah, nilai P ini memiliki rentang 0,00 sampai 1,00. Jika nilai P-nya 0,00 itu berarti soal ini terlalu sulit. Dan jika nilai P-nya 1,00 berarti soal ini terlalu mudah. Nah, semakin tinggi nilai P, maka semakin mudah soalnya. Rumus mencari indeks kesukaran ini ada P sama dengan B per JS. Nah, P itu indeks kesukaran, B itu banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS itu jumlah semua siswa yang mengikuti tes. Boleh di next. Nah, di sini ada contohnya. Di kelas A terdapat 40 siswa dan ada seorang guru yang sedang memberikan tes kepada kelas A yang terdiri dari 20 soal.
Nah, jika soal nomor 1 hanya dijawab benar oleh 6 siswa, nomor 10 dijawab benar oleh 24 siswa, dan nomor 18 dijawab benar oleh 40 siswa, maka hitunglah indeks kesukarannya. Nah, soal nomor 1, eh, ini itu hanya bisa dijawab benar oleh 6 siswa. Nah, berarti 6 dibagi 40, 40 siswa. Berarti itu sama dengan 0,15. Soal nomor 10, ini hanya bisa dijawab oleh 24 siswa. Berarti 24 dibagi 40 sama dengan 0,60. Dan soal nomor 18 ini bisa dijawab oleh semua siswa. Berarti indeksnya itu 1,00. Nah, berarti soal nomor 1 ini adalah soalnya sukar. Karena dia uh, masuk ke kriteria sukar, yaitu kurang dari hasilnya kurang dari 0,30. Nah, soal nomor 10 itu hasilnya itu kurang dalam rentang sedang, berarti 0,30 sampai 0,70. Nah, ini berarti soalnya sedang. Jadi nggak begitu susah dan nggak begitu mudah. Nah, soal nomor 18 ini itu dapat hasilnya 1,00. Nah, berarti soal ini masuk ke dalam soal yang mudah. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada daya pembeda. Daya pembeda ini adalah kemampuan sebuah soal untuk mengklasifikasikan atau membedakan siswa atau peserta berdasarkan kemampuan mereka. Jadi soal ini bisa membedakan mana siswa yang emang pintar dan mana siswa yang kurang mampu. Nah, daya pembeda ini diukur dengan indeks diskriminasi. Nah, indeks diskriminasi ini disimbolkan dalam huruf D besar. Nah, indeks diskriminasi ini memiliki nilai yang sama dengan indeks kesukaran, yaitu rentang 0,00 sampai 1,00. Nah, indeks diskriminasi ini berbeda dengan indeks kesukaran, yaitu bedanya ada di tanda negatif. Kalau indeks kesukaran ini nggak ada tanda negatifnya, tapi kalau indeks diskriminasi bisa bisa ada tanda negatifnya. Kalau indeks diskriminasi ini hasilnya negatif, berarti soal soal yang dibuat gurunya ini nggak bisa membedakan antara kemampuan siswa, yaitu siswa yang pintar dan siswa yang kurang mampu. Boleh di next. Nah, di sini ada interpretasi nilai indeks diskriminasi. Daya pembeda ini ada 3 titik. Yang pertama ini ada negatif 1,00. Ini itu daya pembeda negatif. Terus yang kedua ada 0,00. Ini itu daya pembeda rendah. Dan yang ketiga ada 1,00. Ini itu termasuk daya pembeda yang tinggi. Nah, uh, yang untuk penghitungannya ini siswa akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ini ada kelompok pinter, ini itu nanti masuknya ke kelompok atas, dan ada kelompok yang kurang mampu. Nah, ini masuknya ke kelompok bawah. Nah, D paling besar atau D 1,00 ini jika soal dijawab benar oleh kelompok atas dan salah oleh kelompok bawah. Nah, kalau nilai D-nya minus 1,00 ini jika soal dijawab benar oleh kelompok bawah dan salah oleh Jadi kelompok dia atas. tuh tetap beresin rumah gitu loh, ngebantu istri. Bukan partisipasi mah. Dan jika nilai D-nya 0,00 ini jika soal sama-sama dijawab salah oleh kelompok atas dan bawah. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini kita masuk ke dalam cara menghitung nilai D. Kalau kita lihat di sebelumnya,
D adalah interpretasi dari yang namanya indeks diskriminasi. Indeks diskriminasi itu sederhananya adalah bagaimana soal ini mampu membedakan antara anak yang pemahamannya masih kurang dengan anak yang mempunyai pemahaman di atas rata-rata. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara menghitung nilai D-nya ini. Ya, untuk kelompok kecil ya, ketika ada satu kelas ya, yang mana kelas tersebut berisi kurang dari 100 siswa, maka siswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok yang sama besar, jadi 50-50, ya kan? 50-50 itu dari mana dapatnya? Diurutkan dulu skornya. Ya, contohnya ketika ujian matematika, anak yang mempunyai skor dari 100 diurutkan dulu ke bawah, kemudian dibagi dua antara nilai yang tertinggi dan juga nilai yang terendah. Kemudian untuk kelompok besar, ketika ada sebuah kelas, ya biasanya ini kelas umum yang mana siswanya itu di atas 100 orang, maka dari 100 orang tersebut, di atas 100 orang tersebut, misalkan ada 200 ya, maka hanya 27% siswa dengan skor tertinggi ya sebagai kelompok atas dan juga 27% siswa dengan skor terendah sebagai kelompok bawah. Jadi cuma beberapa aja yang di atas sama bawah, yang tengah itu tidak diambil gitu ya. Kemudian setelah semuanya terbagi rata ya sesuai aturan, maka di sini kita punya rumus untuk mencari D. D itu diskriminasi sama dengan BA. BA adalah banyaknya siswa kelompok atas, ya, BA atas, ya. Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab soalnya dengan benar dibagi JA, ya, jumlah siswa kalangan atas, ya kan, jumlah siswa kelompok atas dikurangi BB. Banyak siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar per JB, jumlah banyak siswa kelompok bawah, sama dengan PA. PA itu proporsi siswa yang kelompok atas yang menjawab dengan benar, ya, dikurangi PB, proporsi siswa yang kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Oke, biar nggak bingung kita langsung masuk ke dalam hitungan. Contoh, ya, ini kita mengambil sebuah contoh pada kelas kecil, yang mana di dalam kelas tersebut berisikan 40 siswa. Nah, setelah dianalisis, 20 siswa dengan skor tertinggi dikelompokkan sebagai kelompok atas dan 20 siswa dengan skor terendah dikelompokkan sebagai kelompok bawah. Nah, pada soal nomor 1, ya, jadi misalkan ada 10 soal. Nah, kita lagi ngelihat yang di nomor satunya nih. Ya, pada soal nomor 1, dari kelompok atas, 16 siswa menjawab soal dengan benar. Berarti ada 4 orang yang salah. Dan dari kelompok bawah, ada 8 siswa yang menjawab soal dengan benar. Berarti ada 12 siswa yang menjawab salah. Nah, hitunglah indeks diskriminasi atau D untuk soal nomor 1. Oke, jawaban. Tadi D adalah indeks diskriminasi. Ini rumusnya ya. BA banyaknya anak kalangan atas yang menjawab benar per jumlah anak yang ada di kalangan atas dikurangi jumlah anak yang berada di kalangan bawah yang menjawab soal dengan benar per jumlah banyaknya anak di kalangan bawah. Nah, sama dengan PA kurangi PB. PA itu tadi apa? Proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar dan proporsi siswa kelompok PB proporsi kelompok siswa yang menjawab benar dari kelompok bawah. Oke. D sama dengan 16. 16 ini adalah banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar per 20, yaitu jumlah siswa dengan skor tertinggi, ya kan? Dikurangi 8. 8 itu kita dapat dari kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Per 20. 20 itu kita dapat dari 20 siswa dengan skor rendah sebagai kelompok bawah. Sama dengan 0,8. Ya, 16 bagi 20 sama dengan 0,8, 8 dibagi 20 sama dengan 0,4. Nah, maka hasil ini kedua ini dikurangi. Maka kita dapat di sini D-nya adalah 0,4. Dengan demikian, indeks diskriminasi untuk soal nomor 1 adalah 0,4. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kita lihat dulu klasifikasi D pembeda. Jika soal tersebut ketika sudah dites ditemukan D-nya itu antara 0,0 sampai 0,2, maka itu cukup jelek. Dia tidak bisa
mendiskriminasi, membedakan antara siswa kalangan atas dan siswa kalangan bawah. Nah, kemudian ada klasifikasi yang kedua yaitu 0,21 sampai 0,40 yang mana cukup. Artinya soal ini cukup membedakan antara siswa yang berada di kalangan atas dan siswa yang berada di kalangan bawah. Nah, kemudian ada D 0,41 sampai 0,70 yang berpredikat baik, yang mana berarti soal yang diujikan itu cukup baik untuk membedakan antara siswa yang berada di kelompok atas dan siswa yang berada di kelompok bawah. Dan yang terakhir yang keempat D-nya itu ada 0,1, 0,71 sampai 1,00. Yang mana di sini predikatnya adalah baik sekali. Berarti soal ini sukses ya untuk bisa memisahkan atau mendiskriminasi antara yang siswa yang berada di kalangan atas dan siswa yang berada di kalangan bawah. Yang mana nanti ketika selesai itu bisa yang siswa yang menjawab soal dengan benar atau kalangan atas itu bisa lanjut ke jenjang selanjutnya, dan kelompok bawah itu bisa mengulang atau meremedial materi tersebut. Kemudian yang terakhir, jika D-nya negatif maka semuanya tidak baik. Ya, semua butir soal yang memiliki nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. Jadi jangan sampai ada D yang negatif. Nah, kemudian makna pedagogisnya, ya, soal ini ya, kesimpulannya ya, kesimpulan dari contoh ini. Soal ini mampu membedakan cukup baik antara siswa yang memahami materi, ya, yaitu si kelompok atas, dan juga yang belum memahami materi, yaitu si kelompok bawah. Nah, soal ini layak digunakan, ya, karena ini masuk ke dalam kategori cukup ya, 0,40 pas. Ya, tapi masih bisa diperbaiki ya untuk meningkatkan kualitas daya belinya. Bisa ditingkatkan sampai di angka mungkin di 0,41 sampai 70, naik satu tingkat di atas. Tuh, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan masuk ke dalam submateri yang terakhir yaitu pola jawaban soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fajril Mubarok. Baik, makasih Jackman. Izin melanjutkan penjelasannya di penjelasan subbab yang terakhir, yaitu ada pola jawaban soal. Di sini pola jawaban soal itu merupakan distribusi pilihan jawaban yang mana itu dipilih peserta dan pada soal pilihan ganda. Itu juga termasuk efektivitas distraktor atau pilihan salah. Nah, pola jawaban soal ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana soal tersebut dapat membedakan antara siswa yang memahami dan juga kurang memahami tentang materi tersebut. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya saya lupa mencantumkan ada yang namanya dua distraktor. Yang pertama yaitu distraktor efektif. Nah, distraktor efektif ini pilihan jawaban yang dipilih oleh seminimalnya yaitu 5% siswa. Nah, yang kedua yaitu ada juga distraktor tidak efektif, yang mana ini pilihan jawaban yang jarang atau tidak dipilih sama sekali oleh siswa tersebut. Nah, di sini juga kita akan bahas apa sih kegunaan pola jawaban soal ini. Yang pertama, pola jawaban soal ini gunanya untuk memperbaiki pilihan jawaban. Nah, dengan kita menganalisis pola jawaban soal ini, kita itu dapat memberikan pilihan jawaban supaya semua opsi ini berfungsi secara optimal. Nah, yang kedua ada juga menghindari soal yang ambigu dan juga terlalu mudah untuk ditebak. Nah, dengan ini tuh kita dapat menghindari soal yang mudah banget gitu loh ditebak, sehingga ini dapat meningkatkan validitas dan juga reliabilitas soal tersebut. Nah, yang terakhir itu untuk meningkatkan kualitas soal. Nah, dengan kita menganalisis pola jawaban soal ini, kita juga dapat meningkatkan kualitas soal, sehingga ini dapat menguji pemahaman yang lebih dalam dan juga untuk membedakan antara siswa yang paham dan juga siswa yang kurang paham. Nah, dengan demikian itu pola jawaban soal ini merupakan alat yang penting dalam mengembangkan soal yang berkualitas dan juga dapat menguji pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang akan dibahas tersebut. Boleh di next, man? Nah, di sini ada indeks pola jawaban soal. Yang pertama yaitu indeks kesulitan atau difficulty index. Di sini
rumusnya kita menggunakan P sama dengan jumlah peserta yang menjawab dengan benar dibagi jumlah peserta dikalikan 100%. Yang kedua yaitu indeks diskriminasi. Di sini D sama dengan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar dikurangi proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar dikalikan 100%. Nah, yang ketiga yaitu indeks efektivitas distraktor. Rumusnya yaitu E sama dengan proporsi peserta yang memilih distraktor dibagi jumlah peserta dikalikan 100. Yang keempat yaitu proporsi jawaban benar. P sama dengan jumlah peserta yang menjawab dengan benar dibagi jumlah peserta dikali 100%. Nah, yang terakhir yaitu proporsi jawaban salah. P sama dengan jumlah peserta yang menjawab salah dibagi jumlah peserta dikalikan 100. Boleh di next, man. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal yang simpel saja ya. Berapa hasil dari perkalian 2 kali 3? Yang di sini ada A 4, B 5, C 6, dan D 7. Yang di sini sudah jelas jawabannya C. Nah, hasil jawaban dari 100 peserta ini yang pertama yaitu jawaban yang mengisi dengan benar yaitu C sama dengan 6. Totalnya ada 70 peserta. Nah, yang kedua jawaban salah A 4 itu totalnya ada 15 peserta. Yang ketiga jawaban salah B yaitu 5 itu totalnya ada 10 siswa, dan yang terakhir ada jawaban salah D 7 itu ada totalnya ada 5. Di sini kita akan menghitung indeks kesulitannya. Nah, tadi di rumusnya kita menghitung indeks kesulitan yaitu P sama dengan 70. 70 yaitu siswa yang menjawab dengan benar tadi dibagi 100 kali 100%, yang mana di sini jawabannya 70%, yang mana artinya soal tersebut memiliki tingkat kesulitan sebanyak 70%, yang berarti 70% peserta itu dapat menjawab soal tersebut dengan baik berdasarkan kriteria. Soal tersebut dapat dikategorikan dengan kategori soal yang mudah. Boleh di next, man. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung indeks diskriminasi. Misalnya, proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar adalah 90% dan proporsi peserta bawah yang menjawab benar adalah 50%. Maka indeks diskriminasinya adalah D sama dengan 90%, yaitu jawaban kelompok atas yang benar dikurangi 50%, yaitu jawaban peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Totalnya yaitu ada 40%, yang artinya soal tersebut memiliki indeks diskriminasi sebesar 40%, yang berarti soal tersebut dapat membedakan dengan baik antara peserta yang paham dan tidak paham tentang materi tersebut. Nah, berdasarkan kriteria soal tersebut dapat dikategorikan dengan sangat baik. Yang ketiga yaitu perhitungan indeks efektivitas distraktor. Misalnya distraktor A jawabannya 4 dipilih oleh 15% peserta. Maka indeks efektivitas itu adalah E sama dengan 15%, yang artinya distraktor A ini memiliki efektivitas 15%, yang berarti ini distraktor ini dapat membedakan dengan cukup baik antara peserta yang paham dan juga tidak paham tentang materi. Boleh di next, man. Mungkin masuk ke dalam kesimpulan yang terakhir yaitu di sini analisis butir tes adalah sebuah metode sistematis untuk mengevaluasi kualitas instrumen penilaian pendidikan yang mencakup pengukuran tingkat kesukaan soal dari pembeda dan juga pola jawaban peserta didik. Nah, melalui pendekatan komprehensif ini, peserta didik dapat mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan tes, memahami tingkat pemahaman siswa, dan juga merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Tujuan utamanya bukan sekedar untuk menilai hasil belajar, namun untuk menghasilkan instrumen penilaian yang valid dan reliabel, serta untuk memberikan landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses pendidikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.